wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkan nada deringnya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp5.090.500. Rp5.090.500. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional, di antaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mualaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah selama 1 pekan ini, yakni yang pertama, santunan bagi pasien yang membutuhkan sebanyak 2 keluarga. Adapun makanan siang gratis sebanyak 450 bungkus alhamdulillah sudah tersalurkan. Kami juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian Islam rutin pada Masjid Raudatul Jannah, yakni yang pertama, kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Adapun tata laksana sholat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 26 Juli 2024 atau bertepatan pada tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah, adalah pukul 12.47 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Profesor Dr. Syahrijal Abbas MA, Imam Ustadz Muhammad Reza Adlani MSOS, sedangkan muazin Ustadz Arifudin SH. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai ibadah kepadanya, termasuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah pada hari yang mulia ini. Ibadah yang kita laksanakan itu sebagai bentuk penghambaan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita laksanakan itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah mengingatkan kita semua, kalau engkau bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu. Tetapi ingat, kalau engkau ingkar, engkau kufur, tidak patuh dan tidak taat kepada Allah, ingat kata Allah, azab Allah itu amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian selawat beserta salam, mari tidak pernah berhenti kita menyampaikan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus rasul yang memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan contoh teladan kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada kita hari ini, melalui sunnah-sunnahnya, melalui perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, maupun takrir Nabi terhadap praktik sahabat. Ini semua kita dapatkan petunjuk dan contoh teladan Nabi itu dari kitab-kitab hadis yang telah dihimpun oleh para ulama. Kaum muslimin mengenal kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Turmuzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal. Itu semua adalah kumpulan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi contoh, menjadi bimbingan, petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Muharram 1446 Hijriah. Maknanya kita baru saja meninggalkan 1 tahun perjalanan kehidupan manusia 1445 Hijriah. Mungkin sebahagian kaum muslimin merasa biasa saja pergantian tahun, perjalanan waktu. Tetapi sesungguhnya bagi seorang pribadi mukmin, pergantian waktu, pergantian masa, pergantian bulan, pergantian hari itu amat berharga bagi setiap pribadi mukmin. Mungkin kita biasa saja, tapi bagi seorang mukmin waktu itu amat penting. Oleh karena itu, Quran itu memberikan perhatian yang amat sungguh-sungguh mengenai waktu ini. Al-waqt. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, Allah itu bersumpah dengan waktu. Karena penting sekali waktu itu bagi kehidupan manusia ini. Banyak sekali kalimat Allah itu, kata-kata Allah menggunakan huruf qasam. Kalau bahasa kita, huruf yang menunjukkan sumpah. Wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Was subhi, wad duha, wan nahar, wal asar, wal lail. Semua kata-kata itu Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh, waktu duha, waktu asar, waktu malam, dan lain sebagainya. Padahal waktu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kita, kenapa Allah bersumpah dengan waktu itu? Kenapa Al-Quran menyebutkan Allah bersumpah dengan waktu? Ada apa dengan waktu itu? Padahal Allah maha mengetahui, maha kuasa atas segala sesuatu. Untuk mengetahui kenapa Allah bersumpah dengan waktu, tentu kita mendapatkan informasi penjelasan dari ulama tafsir. Salah satu di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dalam karya monumentalnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi memberi penjelasan kenapa Allah bersumpah dengan waktu itu. Alasan pertama, kata Imam Qurtubi, bahwa Allah bersumpah dengan waktu
Allah ingin tunjukkan kekuasaannya tanpa batas. Allah punya kehendak tanpa batas. Mau bersumpah dengan siapapun, dengan apapun, dengan makhluk apapun, Allah punya kuasa, punya kehendak untuk itu. Dan Allah bersumpah dengan waktu ini menjadi bukti kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan akan menambah keyakinan, menambah ketauhidan kaum mukminin itu, karena Allah punya kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu. Jadi oleh karena itu kekuasaan yang dimiliki manusia itu sifatnya temporari, sifatnya sementara, sifatnya hanya waktu tertentu. Dia akan digilas, akan dijalani oleh waktu itu, kekuasaan itu. Tapi kekuasaan Allah itu tanpa batas dan tanpa ada waktu. Itu alasan pertama Imam Qurtubi rahimahullah, kenapa Allah bersumpah dengan waktu. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, Allah bersumpah dengan waktu karena waktu itu begitu penting bagi manusia. Dia tidak bisa hidup tanpa ada waktu di dunia ini. Dan kalau manusia tidak memanfaatkan waktu, dia akan digilas oleh waktu itu. Waktu tidak bisa kita ulang. Waktu akan terus berjalan. Waktu itu sering didefinisikan oleh para ulama, para peneliti, para sarjana, bahwa masa yang dijalani oleh manusia mulai dia lahir sampai dia kembali ke hadirat ilahi Rabbi, itulah waktu di dunia ini. Waktu itu adalah masa pergantian yang diidentikan siang dan malam. Quran menyebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi yang silih berganti malam dan siang, dan itu pertanda waktu, dan ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu Al-Quran sering mengingatkan kepada kita semua, gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak bisa kembali, sekarang berumur 60 tahun, kita ingin jadi 50 tahun, tidak bisa. Kita sekarang jadi dewasa, menjadi anak remaja, tidak bisa. Kita sekarang remaja mau jadi anak-anak lagi, tidak bisa. Tetapi kita akan terus menjalani waktu itu. Kita sering melihat orang yang sakit, ada orang yang hidup sekarang kembali. Ini karena mereka menjalani proses waktu di dunia ini. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita semua agar kita jangan lupa dengan waktu itu. Jangan jadi orang yang rugi karena kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Al-Quran dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu itu. Wal asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini itu berada dalam posisi, dalam situasi rugi semua dia. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan orang yang senantiasa menasehati, mengingatkan di dalam kebenaran, dan bersedia mengingatkan saudara-saudaranya untuk bersabar kalau ditimpa musibah, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 komponen itu yang tidak pernah rugi dia. Pertama, orang yang beriman. Maknanya adalah orang yang senantiasa memperkokoh akidahnya, memperkuat teologinya, tidak ada unsur syirik di dalamnya, dan dia melaksanakan itu karena ibadah kepada Allah semata. Itu yang disebut orang beriman. Istiqamah dia dalam keyakinan dan keimanannya. Nah, orang yang seperti itu, yang senantiasa memperkokoh keimanan, memperbaharui teologi, maka orang tersebut tidak pernah berada dalam kerugian.
orang yang beramal saleh, orang yang membuat kebajikan, orang yang karena perbuatannya itu mendatangkan manfaat kepada diri, kepada keluarga dan orang lain. Orang yang saling membantu, saling menolong. Dan kehadirannya itu membawa manfaat dan maslahah bagi semua orang. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak pernah rugi di dalam kehidupannya bergelut dengan waktu itu. Tenaga medis, dokter, perawat dalam kehidupan sehariannya membantu, menangani pasien, dan itu adalah amalan salihan. Dan orang yang seperti itu tidak pernah rugi karena dalam dirinya, kehadirannya, pekerjaannya membawa pada kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua orang. Nah, orang yang seperti itu tidak akan rugi dia. Itu jaminan dan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Demikian juga orang yang senantiasa menasihati saudaranya untuk menegakkan kebenaran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang seperti itu juga tidak pernah rugi. Menasihati orang lain, memberi contoh teladan kepada orang lain, memperjuangkan hak-hak kepada orang lain. Itu tidak pernah rugi orang seperti itu. Demikian juga orang yang berada dalam kesabaran. Tidak pernah rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua agar kita tidak lupa dengan waktu itu. Jangan menyesal ketika kita sudah berada dalam sakaratul maut. Mungkin kita merasa karena sehat biasa saja. Tapi kalau saudara kita, famili kita, tetangga kita, orang tua kita berada dalam kondisi sakit, baru teringat dengan waktu itu. Oleh karena itu peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat kalau kamu dalam keadaan sehat, ingat sehatmu. Jangan nyesal nanti ketika engkau sakit. Kalau kamu punya harta, ingat hartamu itu. Manfaatkan hartamu itu. Jangan menyesal kalau engkau nanti berada dalam kesulitan, kemiskinan, atau kefakiran. Jangan menyesal. Kalau kita punya waktu luang, ingat manfaatkan waktu luang itu. Jangan sampai nanti waktu datang sibuk baru teringat, nyesal saya. Ya. Kalau kamu kaya, ingat ya. Jangan sampai kamu berada dalam kondisi jatuh miskin. Demikian juga kalau masih hidup, ingat. Kamu masih bisa melaksanakan apa yang engkau bisa berbuat kebaikan di dunia ini. Karena kamu masih hidup. Jangan sampai menyesal sudah sakaratul maut. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini Al-Quran memperingatkan kita kenapa penting menjaga waktu itu. Karena rupanya manusia ini tabiatnya lalai. Tabiatnya lupa dia. Lupa akan waktu. Lupa akan diri sendiri. Lupa dia kenapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia. Bahkan lupa terhadap amalannya. Dan bahkan yang paling menyakitkan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengingatkan. Karena manusia ini adalah tabiatnya lupa. Ingat waktu itu. Karena orang yang lupa mengingat Allah, melupa karena tidak peduli dengan ayat Allah. Orang seperti itu berada dalam kondisi yang sempit. Susah hidupnya. Quran menyebut waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang yang menyia-nyiakan waktu, orang yang lupa kepada Allah, orang yang lupa mengingat Allah. Apa kata Allah? Orang yang lupa memalingkan diri dariku, dari ayat-ayatku, dia berada dalam kondisi kehidupan yang sempit. Dan nanti orang yang seperti itu akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dalam kondisi buta. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta itu, dia akan tanya kepada Allah, berdialog dengan Allah, protes kepada Allah. Ya Allah, qala
lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau bangkitkan kami, kumpulkan kami pada hari ini dalam kondisi buta, padahal kami dulu di dunia ini dalam keadaan yang bisa melihat. Allah jawab, karena engkau lupa terhadap ayat-ayat kami. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan menyadarkan kita betapa pentingnya dengan waktu. Mari kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi ilmu pengetahuan, diberi kemampuan. Mari kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah akan menerima amalan ibadah kita kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu, sawwu sufufakum, safnya lurus dan seimbang. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله